Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqna sil haqqil haqq alladzi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Apapun profesi dan pekerjaan sampean sekarang, jadikan tiga hal ini sebagai bekal hidup sang urip nang dunyo. Insyaallah sampean sedaya kula akan menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Tiga bekal yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, bapak kitab kuning, di dalam kitab Nashaikhul Ibad. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, Adimaftarodallahu alaika takun a'badan nas. Yang pertama, bekal yang pertama dalam mengarungi hidup di dunia, kalau kita ingin beruntung di dunia dan di akhirat, adimaftarodallahu alaika, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu dengan sempurna. Takun a'badan nasi, yang Allah wajibkan kepadamu. Takun a'badan nasi, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling banyak sering beribadah. Atim maftaradallahu alaika, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah wajibkan kepada kita, itu kita laksanakan, kita lakukan. Takun a'badan nasi, maka kita akan menjadi orang yang banyak beribadah. Intine ngelakoni fardhu tok. Ya kok sampean tolabul halal fa wajibun ala kulli muslim. Kemudian sholat 5 waktu. Wis sampean nglakoni kerja, isuk kerja wae sholat, itu sampean menjadi a'badan nasi, hamba-hamba yang banyak beribadah. Sholat sunnah gak tahu. Mulane zaman sebelum era zaman Imam Sa'roni itu ada wali Mulamatiyah. Wali yang mana hidup di dunia para pekerja. Mulane sampean gak usah akeh-akeh ibadah, ya sementing sing dilaksanakan kepada Allah. Allah yang perintahkan pada kita lakukan, maka kita akan menjadi orang yang ahli banyak berbuat ibadah. Wae kerja, wae salat, wis titik. Maka takun a'badan nasi, maka kita akan menjadi hamba yang paling banyak ibadah. Sang urip nang dunya nomor kali, kata Abdullah bin Mas'ud yang sudah dijelaskan dalam kitab Nashaikhul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan. Nomor 2, wajtanib maharimallah, jauhilah larangan-larangan Allah, takun azhadan nasi, niscaya kita akan menjadi orang yang paling zuhud, paling benci terhadap duniawi dan paling berpaling dari dunia. Intinya kita enggak terikat dengan dunia. Diwajtanib maharimallah, kita menjauhi larangan-larangan Allah, apa saja yang dilarang oleh Allah. Kita ngaji, apa saja yang menjadi perintah Allah pada kita kaji. Ini sampean pengen dadi wong sing zahid, wong sing zuhud, wong sing atine gak terikat pada dunia tapi terikat pada Allah, cukup laksanakan, jauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Delok gambar sing diharamno kita jauhi, delok video sing buka aurat kita jauhi, ngerasani kita jauhi, memandang hina orang kita jauhi, berpikiran negatif kita jauhi, suudzon kita jauhi. Apa-apa yang dilarang oleh Allah kita laksanakan, kita jauhi. Maksiat, mendem, ngombe, narkoba, zina, pacaran kita jauhi, maka kita menjadi orang yang
zahid, wong sing zuhud. Apa iku zuhud? Sing atine hanya terikat pada Allah, enggak terikat pada dunia. Saya menjelaskan jangan mengartikan zuhud pada pakaian. Belum tentu orang yang pakaian kumel itu orang yang zuhud. Belum tentu orang yang pakaian rapi itu orang yang hubudun. Bukan, tapi ini masalah hati. Masalah hati. Kemudian sangu urip nang dunya nomor 3 kata Abdullah bin Mas'ud, wardo bima qasamallahu laka. Terima dengan ridho rizki yang Allah berikan kepada jenengan. Takun aghnan nasi, niscaya kita akan menjadi orang yang paling kaya. Nerimo ing pandum qanaah. Kalau kita sebagai seorang santri ya kita terima. Oh anjene takdirku sebagai santri. Terus isuk kerja kok bengi ngaji terus engko durung-uring kiai. Ya itu seperti itu. Sampeyan rito, sampeyan senengi pekerjaan seperti aktivitas sehari-hari ini seperti ini terus sampeyan harus rito. Karena hidup itu cuma sebentar. Sampeyan durung-uring santri, ya durung-uring kiai iku sayang sampai ya. Jangan sampai sampean punya itikad punya suudzon pada kiai. Sampeyan cek durung-uring aku ben dikaplok, dilokno goblok. Anak iya gak maca Quran. Kalau perkataan guru seperti itu kita sebagai cambuk, iya. Masa anak iya gak maca Quran. Akhirnya belajar. Nah itu loh. Jangan sampai ambil kesimpulan wah ya ini ngurung-ngurung gak sayang aku wis turu ae, jangan sampai. Karena pola pikir ini kita harus jaga. Nggih. Terus sampean ngilokno yai saiki gak kok biyen, jangan seperti itu. Jadi ilmu itu harus mengalir. Ilmu itu kan mengalir ya. Lah air kan kalau mengalir itu kan pasti pada tempat yang rendah. Lah santri itu harus merendah di hadapan guru biar nanti ilmunya kiai mang turun kepada. Tapi kalau santrinya kumuluhur nggak bisa naik nanti air, ya. Karena ilmu itu nurun cahaya dan cahaya itu diberikan oleh Allah pada hamba-hamba yang tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau ada santri suudzon pada gurunya itu maksiat. Nomor 3, warda bima qasamallahu laka, menerima dengan ridho rezeki yang Allah berikan kepada kita. Takun aghnan nasi, maka kita akan menjadi orang yang paling kaya. Nirmo ing bandum qanaah itu wiritane ya Wahab. Amin catat angkono. Kan nanti ada pertanyaan, Gus gimana Gus kalau kita menjadi hamba yang qanaah? Sering manusia itu mengeluh. Nah, itu iritannya ya Wahab 7 kali dibaca ketika sujud 14 kali. 14 kali ya Wahab dibaca ketika sujud terakhir ketika sholat duha. Ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab. Itu amalan ulama. Kata para ulama, barang siapa melazimkan ya Wahab 14 kali dibaca sujud terakhir ketika sholat duha, maka rezekinya akan mengalir. Yang penting kita qanaah dulu. Sulit emang qanaah, tapi kita belajar terus, kita belajar. Jadi kalau saya ambil kesimpulan nggih, iki tak walik nggih, sampean semak. Yang pertama ini kalau kita ingin hidup di dunia ini kita ingin menjadi hamba yang banyak ibadah. Gimana caranya? Cukup kerjakan yang difardukan oleh Allah. Kemudian nomor 2, kalau kita ingin menjadi orang yang zahid, orang yang tergantung pada Allah, tidak cinta dunia, cukup kita menjauhi larangan-larangan Allah. Nomor 3, kalau kita ingin menjadi orang yang paling kaya, kaya hati loh, bukan kaya harta. Hati ini sih diridhono kali Gusti Allah, nanti hartanya akan datang.
Itu cukup dengan kita harus ridho pada pembagian rezeki. Sampeyan ngowo ya apa ya rezeki sampeyan sakmono. Sampeyan santai-santai ya apa ya sampeyan tetap oleh rezeki. Nggih. Dadi ngoyo sampeyan kerja mang sampai lembur gak bakalan nambah rezeki sampeyan. Kayak Alek isu kerja, sore kerja, bengine prospek, ya sih tetep iku rezekine. Masih ngowo ya apa ya? Tetep rezeki dibagi bisa. Alek mari kerja turu ya tetep oleh rezeki. Yang penting usaha. Sing gak oleh kuwi ngoyo sampai awake lara kabeh memforsir diri itu yang nggak boleh. Ya wis isuk kerja, sore mulai laut, wis iku ae. Iku wis cukup. Saya dulu juga habis kerja ya buka toko pimpinan nang ngarep. Akhirnya durung ning apa. Dunya nek kon kerja sir gak mari-mari, melayu tambah. Wis sampean trimo ae. Engko nek gak cukup, Gus. Kebutuhan pokok banyak. Ya kebutuhan kita cuma makan dan minum. Keinginan kita yang banyak. Kebutuhannya cuma itu aja. Keinginan itu yang nggak akan selesai. Karena itu nafsu. Nafsu niku napa sing kepingin. Mulane sampean kudu donga iku apa? Allahumma ati nafsi taqwa wa zakki anta khairu man zakka anta wali wa mawala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasbih. Ya Allah, saya berlindung pada jenengan dari nafsu yang tidak puas. Ini nafsu ini gak puas, gak pernah puas. Dituruti ya kurang. Dituruti mana ya? Kurang. Wis nggih. Apapun profesi sampean, pekerjaan sampean, 3 ini sampean laksanakan, sampean lakukan, sampean praktekkan dalam hidup sampean, maka kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.